Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Goyulisti dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan bersejarahnya tsunami, gempa bumi, dan tsunami Palu. Mari simak video berikut ini. Gempa bumi dan tsunami yang mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September 2018 pada sekitar pukul 17.02 waktu Indonesia bagian Barat bukan pertama kali dalam sejarah kebencanaan di daerah tersebut. Sejarah mencatat, pada tanggal 1 Desember 1927, gempa dan tsunami pernah terjadi di Teluk Palu. Pada saat itu diketahui 14 jiwa meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka. 3 tahun berselang, 30 Januari 1930, kejadian serupa terjadi di pantai barat Donggala. Tsunami saat itu mencapai ketinggian lebih dari 2 meter dalam durasi 2 menit. Jumlah korban tidak diketahui. 17 November 2008 atau 1 dekade lalu, gempa mengguncang Laut Sulawesi. Akibatnya 4 jiwa meninggal dunia. 4 tahun kemudian, 10 Agustus 2012, Kabupaten Sigi dan Parigi Motong diguncang gempa. 8 jiwa meninggal dunia dalam peristiwa ini. Analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperkirakan gempa besar 7,7 skala Richter atau 7,4 skala Richter setelah diperbarui BMKG, dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro. Sedangkan kawasan daratan sekitar pusat gempa 7,4 skala Richter itu seperti Kabupaten Donggala disusun oleh batuan berumur Pras, Tersier, dan Kuarter. Bagian Teluk Palu tsunami disebabkan adanya longsoran sedimen dasar laut di kedalaman 200-300 meter. Selain tsunami terjadi di likuifaksi karena adanya gempa bumi yang umumnya menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat dan tiba-tiba tekanan air pori tersebut naik seketika hingga terkadang melebihi kekuatan gerak tanah tersebut. Jumat sore itu, warga kota Palu membanjiri pantai Talise. Kota mereka baru saja berulang tahun yang ke-40. Mereka bersiap menyambut hari pertama Festival Pesona Palu Nomani. Dianggap acara seni dan budaya paling meriah di kota Palu. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Mamuju. Bahkan terasa hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan di Kalimantan, dan Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Dalam hitungan detik orang-orang panik, dalam hitungan menit gelombang ombak makin mendekati bibir pantai. Ombak ada yang menyambut setinggi 6 meter hingga 8 meter, langsung menggulung segala kemeriahan festival itu. Arusnya terus menyapu daratan hingga 200 meter dari bibir Teluk Palu. Di sisi lain, gempa menyebabkan permukaan tanah terbuka, perumahan nasional Balaroa ambles, tertelan perut bumi. Malam itu kota Palu histeris. Orang-orang sahut menyahut meminta pertolongan. Kota Palu gelap gulita. Orang-orang tidur di pinggir jalan. Ribuan warga bermalam di taman kota. Jalan-jalan retak, kulit aspal terkelupas. Sampai dengan Sabtu 29 September 2018, gempa susulan masih terjadi, salah satunya dengan kekuatan 5,5 skala Richter pada pukul 4.24 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG melaporkan hingga pukul 11.33 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi gempa susulan sebanyak 124 kali. Kejadian yang begitu cepat membuat banyak masyarakat tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri dari terjangan ombak. Selain itu, banyak juga orang yang tidak mengetahui peringatan tsunami dikarenakan jaringan komunikasi yang putus akibat guncangan sebelumnya. Sejumlah pihak asing menawarkan bantuan untuk Palu dan Donggala. Awalnya pemerintah Indonesia tidak langsung menerima bantuan tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya menerima bantuan tersebut. Hingga akhirnya pada 3 September 2021, 1.500 rumah untuk warga Palu khususnya untuk korban bencana gempa dan tsunami 2018 sudah tersedia
dan disediakan untuk korban bencana gempa Palu.